Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia channel Cerita dan Makna Hidup. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk merenungi makna hidup ini. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik dalam menjalani kehidupan dengan akhlak mulia. Pada episode ke-16 ini, kita akan membahas sesuatu yang sering disalahpahami, namun sesungguhnya memiliki makna mendalam dan indah dalam Islam. Mengupas jihad, makna, hikmah, dan kesalahpahaman dalam perspektif Islam. Jihad bukan hanya perjuangan fisik, jihad adalah tentang melawan hawa nafsu, menegakkan keadilan, dan memperbaiki diri dengan penuh keikhlasan. Dalam pembahasan kali ini, kita juga akan mengupas bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan jihad dalam dimensi ihsan, sebuah perjuangan untuk menyempurnakan akhlak dan membawa rahmat bagi semesta alam. Sahabat semua, tetaplah bersama kami hingga akhir, karena di sini kita tidak hanya berbicara, tetapi juga belajar dan memahami makna kehidupan yang hakiki. Jangan lupa, bagikan cerita ini kepada orang-orang tercinta, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Mari kita mulai dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami kebenaran dan menebarkan kedamaian. Wa bismillahirrahmanirrahim. Kita buka episode 16 ini. Jihad dalam hukum Islam memiliki makna yang luas dan mendalam, tergantung pada konteksnya. Kata jihad berasal dari akar kata Arab jahada, yang berarti berjuang atau bersungguh-sungguh. Ada beberapa pemahaman jihad menurut hukum Islam yang mudah-mudahan menjadikan manfaat dalam beraktivitas keseharian, menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Jihad dalam arti spiritual dan pribadi, jihad akbar. Jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut jihad ini sebagai jihad akbar, jihad besar, karena melibatkan perjuangan melawan godaan dan kelemahan diri sendiri untuk taat kepada Allah. Sebagaimana konteks hadis, kami baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Mereka bertanya, apakah jihad besar itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Az-Zuhd Al-Kabir dan disebutkan juga dalam beberapa kitab tasawuf. Meskipun hadis ini sanadnya lemah, para ulama tetap mengakui bahwa makna hadis ini benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis sahih, melawan hawa nafsu dijelaskan sebagai salah satu bentuk jihad yang sangat penting. Hadis lain yang mendukung makna jihad melawan hawa nafsu, pejuang sejati adalah orang yang berjihad melawan dirinya sendiri di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, 2609, surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka dikelilingi oleh hawa nafsu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, 2822. Jihad melawan hawa nafsu mencakup perjuangan untuk menahan diri dari dosa, menjaga ketaatan kepada Allah, dan menghadapi berbagai godaan duniawi. Contohnya adalah berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, tolong-menolong antar sesame, infak, sodaqoh, menjaga akhlak, memelihara alam semesta, dan menjauhi maksiat. Ketika hal-hal baik akan dilaksanakan, banyak godaan-godaan yang terjadi baik secara eksternal, terlebih-lebih berat lagi secara internal, yang dapat menghalangi atau tidak terlaksananya hal baik tersebut. Utamanya karena nafsu yang tidak tunduk kepada Tuhannya. Hal ini selaras dengan ayat Al-Quran, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh
surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Quran Surat Al-Furqan 43. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka apakah kamu dapat menjadi pelindung atasnya? Ayat ini mengkritik keras mereka yang mengikuti hawa nafsu hingga menjadikannya seperti Tuhan. Mengikuti hawa nafsu tanpa kendali berarti menjauhkan diri dari petunjuk Allah. Jihad melawan hawa nafsu adalah kewajiban setiap individu muslim. Jika seseorang mengabaikannya, ia bisa terjerumus ke dalam maksiat, kemalasan dalam ibadah, dan jauh dari Allah, dan akan menjadi dampak dosa akibat perbuatan maksiat dan meninggalkan perintah Allah. Kehidupan yang tidak diberkahi karena kurangnya usaha untuk memperbaiki diri. 2. Jihad dalam arti dakwah. Jihad juga mencakup upaya menyebarkan kebaikan, mendakwahkan ajaran Islam, serta memberikan pemahaman tentang agama kepada orang lain. Hal ini dilakukan dengan cara yang damai, hikmah, dan penuh kasih sayang, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 berbunyi, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam untuk berdakwah dengan menggunakan kebijaksanaan, hikmah, yaitu dengan cara yang cerdas, tepat, dan sesuai dengan situasi serta kondisi. Hikmah dapat berupa penjelasan yang logis dan argumen yang masuk akal berdasarkan wahyu dan akal sehat. Penyampaian ajakan dilakukan dengan mau'izah hasanah, pelajaran yang baik, yaitu tutur kata yang lembut, sopan, dan menyentuh hati. Cara ini diharapkan mampu menyentuh perasaan orang yang didakwahi sehingga mereka tertarik dan menerima kebenaran. Jika ada perdebatan, maka lakukan dengan cara yang santun, tidak menghina, dan tanpa emosi. Tujuan berdebat adalah menyampaikan kebenaran, bukan menjatuhkan atau memusuhi pihak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Hasil dari dakwah bukanlah tanggung jawab pendakwah, melainkan menjadi hak prerogatif Allah untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Akhlak mulia pendakwah menjadi faktor penting dalam keberhasilan dakwah. Dakwah yang keras dan penuh emosi hanya akan menjauhkan orang dari Islam. Fokus pada niat yang tulus untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk memenangkan argumen. Menuntut ilmu dan berdakwah adalah kewajiban bagi Muslim sesuai kemampuan masing-masing. Jika seseorang malas dalam belajar agama atau enggan menyebarkan kebaikan, ia melewatkan tanggung jawabnya, dan akan menjadi dampak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala besar. Dosa jika sengaja mengabaikan kewajiban menyampaikan ilmu dan memperbaiki diri. 3. Jihad dalam arti sosial mencakup usaha menegakkan keadilan, membantu orang yang membutuhkan, memperjuangkan hak-hak manusia, dan melawan ketidakadilan di masyarakat. Menduduki satu jabatan dengan menjalankan amanah yang sebenar-benarnya, mementingkan kepentingan tugas yang dipikul daripada kepentingan pribadi. Contohnya adalah menegakkan hukum yang adil, melindungi kaum lemah, dan memperjuangkan kesejahteraan umum. Jika jihad sosial seperti membantu orang lain, melawan ketidakadilan, atau memperjuangkan hak kaum lemah adalah kewajiban kolektif, fardu kifayah. Jika tidak ada yang melakukannya, seluruh komunitas berdosa, maka akan berdampak kepada kerusakan sosial akibat tidak adanya orang yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Allah mengecam mereka yang diam terhadap kezaliman dengan terjadinya fenomena alam di luar dari normalnya, bencana dan lain-lain. 4. Jihad dalam arti perang, jihad kecil. Jihad ini adalah upaya fisik untuk membela diri atau melindungi umat Islam
jika diserang secara tidak adil. Hal ini sesuai dengan syariat Islam yang menetapkan aturan ketat tentang perang, seperti larangan membunuh non-kombatan, merusak tempat ibadah, dan menyakiti anak-anak serta perempuan. Jihad perang hanya dilakukan jika dalam kondisi darurat dan sesuai dengan keputusan pemimpin umat, ulil amri, sebagaimana diatur dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 190 berbunyi, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Ayat ini memberikan izin kepada kaum muslim untuk berperang, tetapi hanya dalam rangka mempertahankan diri terhadap agresi musuh. Perang yang diperintahkan dalam Islam bukan untuk menzalimi atau memaksakan kehendak, tetapi untuk membela diri, agama, dan kehormatan. Dalam kondisi perang, kaum muslim dilarang melampaui batas, seperti membunuh wanita, anak-anak, orang tua, orang sakit, dan mereka yang tidak ikut bertempur. Dilarang juga merusak tanaman, hewan, dan infrastruktur yang tidak berhubungan dengan peperangan. Ayat ini turun saat kaum muslim di Madinah menghadapi ancaman dari kaum Quraisy yang terus mengganggu mereka bahkan setelah hijrah. Dalam Islam, perang hanya diizinkan sebagai jalan terakhir untuk mempertahankan hak dan menghentikan kezaliman. Islam menetapkan aturan yang jelas mengenai perang. Islam tidak mengajarkan perang untuk tujuan ekspansi, kolonialisasi, atau kezaliman. Perang yang diperbolehkan adalah perang defensif untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Jihad fisik, perang, menjadi kewajiban jika umat Islam diserang atau ketika pemimpin yang sah, ulil amri, menyerukan untuk membela agama dan negara. Menolak jihad dalam situasi ini bisa dianggap dosa besar. Dampaknya, dianggap munafik oleh Allah. Firman Allah dalam Quran, Surat At-Taubah, ayat 38, "Jika kalian tidak berangkat untuk berjihad, niscaya Allah akan menghukum kalian dengan azab yang pedih, kehilangan kehormatan di dunia dan akhirat." 5. Jihad dalam pendidikan dan pembangunan. Dalam konteks modern, jihad juga meliputi usaha keras untuk memajukan pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial yang lebih baik. Misalnya, belajar dengan sungguh-sungguh, berinovasi, atau bekerja demi menciptakan kemaslahatan umat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mati, sedangkan dia tidak pernah berjihad dan tidak pernah terlintas di hatinya untuk berjihad, maka ia mati dalam salah satu cabang kemunafikan." Hadis riwayat Muslim. Artinya, tidak ada niat atau usaha untuk berjihad adalah tanda kurangnya keimanan seseorang. Prinsip penting dalam jihad agar tidak salah niat dan tujuan di antaranya. Niat ikhlas. Semua bentuk jihad harus dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Cara yang benar harus sesuai dengan syariat tanpa merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Tidak untuk kekerasan. Islam melarang tindakan ekstremisme atau kekerasan yang tidak dibenarkan. Jadi, jihad bukan hanya soal perang, melainkan perjuangan dalam berbagai aspek kehidupan untuk menegakkan kebaikan, keadilan, dan kedamaian sesuai ajaran Islam. 1. Jihad dalam sudut pandang Islam, syariat. Islam sebagai sistem syariat menekankan jihad sebagai upaya fisik, sosial, dan hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Aspek syariat. Jihad adalah usaha nyata untuk menegakkan agama Allah dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah, hukum, maupun sosial. Jihad meliputi jihad melawan hawa nafsu, berjuang untuk taat pada hukum Islam. Jihad dalam dakwah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad fisik, berjuang membela agama dan melindungi umat Islam dari ancaman. Dasar dalil, Quran Surat Al-Hajj, ayat 78, "Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya." Jihad menurut Islam adalah bentuk manifestasi ketaatan dan perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam di dunia. 2. Jihad dalam sudut pandang iman, keyakinan. Dalam iman, jihad adalah perjuangan spiritual
untuk memperkuat keimanan kepada Allah. Ini terkait dengan pengakuan tauhid, keesaan Allah, dan usaha menjaga keimanan dari berbagai gangguan. Aspek keimanan, jihad melawan godaan syaitan dan hawa nafsu yang menggerus iman, berjuang menjaga konsistensi ibadah seperti salat, puasa, dan zikir, membentengi diri dari sifat munafik dan lemahnya keyakinan. Dasar dalil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri sendiri dalam rangka menaati Allah. Hadis riwayat Ahmad. Jihad dalam iman adalah perjuangan batiniah untuk tetap berada di jalan Allah meskipun menghadapi godaan dan ujian. 3. Jihad dalam sudut pandang ihsan, kesempurnaan akhlak. Ihsan adalah puncak dari keimanan, yaitu menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Dalam konteks ihsan, jihad adalah upaya memperbaiki akhlak dan amal, sehingga segala sesuatu dilakukan dengan niat ikhlas dan kualitas terbaik. Berjuang untuk mencapai akhlak mulia, seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Menghiasi jihad fisik dan sosial dengan nilai-nilai rahmat, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Melakukan setiap amal dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dasar dalil, Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa yang paling baik amalnya. Jihad dalam ihsan adalah perjuangan untuk mencapai kualitas amal yang terbaik dalam pengabdian kepada Allah dan kebaikan bagi sesama. Hubungan jihad, Islam, iman, ihsan. 1. Islam, syariat. Mengarahkan jihad sebagai kewajiban praktis, baik dalam ibadah, dakwah, maupun perjuangan fisik. 2. Iman, memperkuat jihad secara batin dengan menjaga keyakinan dan melawan gangguan spiritual. 3. Ihsan, menyempurnakan jihad dengan keikhlasan, kesabaran, dan kualitas terbaik dalam setiap perjuangan. Jihad dalam perspektif Islam, iman dan ihsan bukan hanya tentang perjuangan fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan moral. Ini adalah upaya menyeluruh untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjaga iman, dan menyebarkan kebaikan dengan kualitas terbaik. Dalam ketiga sudut pandang ini, jihad adalah wujud totalitas pengabdian seorang muslim kepada Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Kenapa sampai terjadi di kalangan dunia, seolah ada penggiringan opini bahwa Islam adalah radikal, garis keras? Apa penyebabnya? Insya Allah kita kupas dalam episode mendatang, amin. Sahabat setia channel Cerita dan Makna Hidup, kita telah sampai di penghujung pembahasan tentang makna jihad dari sudut pandang ihsan. Kita telah belajar bahwa jihad bukan semata-mata perjuangan fisik, tetapi juga upaya terus-menerus untuk memperbaiki diri, menegakkan keadilan, dan menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW telah memberikan teladan bahwa jihad adalah tentang kasih sayang, keikhlasan, dan membawa rahmat bagi semua makhluk. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi pijakan bagi kita semua untuk menerapkan jihad dalam arti yang benar, melawan hawa nafsu, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, sehingga menjadi insan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Dalil yang menjelaskan tentang jihad dan bahwa orang yang berjihad di jalan Allah masih diberikan rezeki meskipun telah meninggalkan dunia terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalil tersebut menunjukkan bahwa mereka yang gugur di jalan Allah tetap hidup di sisinya dengan limpahan nikmat yang tidak terputus. 1. Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 169-117. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Ayat ini menegaskan bahwa para syuhada tetap hidup secara spiritual di sisi Allah. Mereka diberikan rezeki berupa kebahagiaan, ketenangan, dan nikmat yang tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan dunia. 2.
Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 154. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Kehidupan yang dimaksud di sini adalah kehidupan di alam barzakh yang penuh kenikmatan. Manusia di dunia tidak dapat menyaksikan bagaimana mereka mendapatkan rezeki tersebut, tetapi Allah memastikan mereka dalam kondisi terbaik. 3. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ruh-ruh para syuhada berada dalam perut burung hijau. Mereka memiliki lentera yang bergantung di arsy. Mereka pergi ke surga sesuka hati mereka, kemudian kembali ke lentera itu. Lalu Allah melihat mereka dan berfirman, 'Apakah kalian menginginkan sesuatu?' Mereka menjawab, 'Apalagi yang bisa kami inginkan, sedangkan kami telah diberi rezeki di surga.'" Hadis riwayat Muslim, para syuhada mendapatkan kehidupan mulia di surga, bahkan sebelum hari kiamat. Mereka diberikan kebebasan dan rezeki oleh Allah, menunjukkan kedudukan istimewa mereka. Kesimpulan, orang yang berjihad di jalan Allah dan gugur dalam perjuangan tidak dianggap mati secara spiritual. Mereka hidup di sisi Allah dengan rezeki yang tak terputus, berupa kenikmatan, kebahagiaan, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil dari Al-Quran dan hadis ini menjadi pengingat bahwa perjuangan di jalan Allah adalah kemuliaan yang terus berlanjut hingga akhirat. Sahabat cerita dan makna hidup yang dirahmati Allah dengan memperdalam 3 pilar, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Maka benarlah apa yang dikatakan bahwa Allah tidak membebani hambanya, sebab dalam sendi-sendi kehidupan di aktivitas keseharian, kita dapat menjadikan keseluruhannya bernilai ibadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luas rahmat dan karunia Allah. Dengan niat dan i'tikad yang benar, maka jihad bisa diaplikasikan dalam keseharian kita. Detik ini juga. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita tutup episode ini dengan doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berjuang di jalan-Mu dengan keikhlasan hati, yang memperbaiki diri dan membawa kebaikan bagi sekitar kami. Berikanlah kami kemampuan untuk mencontoh akhlak mulia Rasul-Mu, dan jauhkanlah kami dari pemahaman yang keliru. Amin. Ya Rahman, Ya Rahim. Sahabat semua, jika episode ini membawa manfaat untuk Anda, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, memberikan like, dan membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Dukungan Anda sangat berarti untuk keberlanjutan channel ini. Jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode penuh makna berikutnya. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya, insya Allah. Tetaplah menjadi manusia yang membawa kebaikan dimanapun berada. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.